Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Ramadanti. Saya berasal dari kelas Gamang angkatan 2022 dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam edukasi singkat yang akan saya bawakan pada hari ini, yaitu Healthy Daily Activities and Exercise. Baik, apakah screen saya sudah terlihat? Sudah terlihat. Sebelum masuk ke materi, jadi saya akan menyampaikan terlebih dahulu outline materi yang akan saya bawakan, yaitu kebugaran tubuh, pentingnya aktivitas fisik dan olahraga, dan yang terakhir adalah pesta health. Nah, jadi yang pertama adalah kebugaran tubuh. Kebugaran tubuh adalah suatu kesanggupan tubuh manusia untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan secara berlebihan. Kebugaran jasmani dapat diperoleh dengan perencanaan sistematik melalui pemahaman penerapan pola hidup sehat yang meliputi makan, istirahat, dan berolahraga. Nah, selanjutnya adalah komponen kebugaran tubuh. Menurut buku ajar di situs Kemendikbud, terdapat 10 komponen penting kebugaran tubuh. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan atau strength adalah kemampuan dalam menggunakan otot untuk menerima beban saat beraktivitas. Kekuatan otot dapat diperoleh dari latihan dengan beban berat dan frekuensi sedikit. Nah, yang kedua adalah daya tahan atau endurance. Daya tahan atau endurance adalah kemampuan dalam menggunakan sistem jantung, pernapasan, dan peredaran darah dengan efisien dan efektif untuk melakukan aktivitas secara berkelanjutan. Nah, jadi kalau kekuatan itu kita memperoleh menggunakan otot untuk menerima beban saat beraktivitas. Kalau daya tahan itu frekuensinya yang lama, tetapi bebannya itu rendah dan ditingkatkan secara berkala. Nah, selanjutnya adalah daya otot atau muscular power. Daya otot adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan kekuatan maksimum yang dikeluarkan dalam waktu singkat. Latihannya itu bisa berupa yang bersifat cepat dan berlangsung secepat mungkin. Kemudian ada kelincahan atau agility, yaitu kemampuan mengubah posisi tubuh dari satu tempat ke tempat lain. Nah, yang kelima adalah kelenturan atau flexibility. Kelenturan adalah kemampuan tubuh dalam menyesuaikan diri lewat elastisitas anggota tubuh dengan baik. Nah, selanjutnya adalah daya ledak power atau bisa disebut juga sebagai kecepatan atau speed, yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan secara berulang-ulang dengan waktu yang sesingkat mungkin. Nah, yang selanjutnya adalah koordinasi atau coordination, yaitu kemampuan untuk menggabungkan sejumlah gerakan dan mengkoordinasikan seluruh tubuh dengan baik. Kemudian ada keseimbangan atau balance, merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan organ saraf otot sehingga dapat mengendalikan gerakan dengan baik dan benar. Nah, yang kesembilan yaitu ketepatan atau accuracy, yaitu ketepatan kemampuan untuk mengendalikan gerakan bebas tubuh terhadap suatu sasaran. Nah, yang terakhir adalah reaksi atau reaction, merupakan kemampuan seseorang untuk segera bertindak secepat mungkin dalam menanggapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indera. Nah, sekarang adalah materi aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah segala bentuk gerakan tubuh yang terjadi akibat kontraksi otot yang menyebabkan peningkatan kebutuhan kalori atau energi dalam keadaan istirahat. Nah, sedangkan olahraga, aktivitas fisik yang bersifat kompetitif dengan tujuan meningkatkan keterampilan fisik seseorang. Nah, olahraga itu bisa juga aktivitas fisik yang disengaja dan direncanakan mulai dari arah, tujuan, waktu, dan lokasinya.
Nah, selanjutnya adalah pentingnya aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu bisa memberikan kesehatan yang lebih panjang sehingga membuat kita memiliki umur yang lebih panjang. Olahraga yang teratur itu bisa mengurangi resiko kematian akibat penyakit jantung, stroke, dan beberapa jenis kanker, serta penyakit mematikan lainnya. Kemudian, olahraga dan aktivitas fisik juga bisa memaintain berat badan sehingga dengan pola makan yang seimbang dan olahraga yang teratur, kita bisa menjaga berat badan kita tetap ideal. Nah, yang ketiga itu meredakan depresi dan stres. Olahraga dapat menimbulkan efek antidepresan dengan meningkatkan produksi hormon. Hormon bahagia seperti dopamin dan serotonin pada tubuh, sehingga membantu menurunkan kadar stres dan depresi. Nah, yang selanjutnya adalah menjaga kemampuan kognitif. Aktivitas fisik yang secara rutin itu bisa membantu mempertahankan kemampuan berpikir, belajar, dan membuat keputusan. Selanjutnya adalah mengendalikan penyakit kronis. Kalau kita sudah terkena penyakit kronis, olahraga dan aktivitas fisik adalah salah satu cara untuk mengendalikannya. Nah, olahraga dan aktivitas fisik juga membantu kita memiliki tidur yang lebih nyenyak dan kualitas tidur yang lebih baik. Nah, orang yang tidur lebih cepat dan nyenyak itu bisa punya energi yang lebih baik untuk beraktivitas di keesokan harinya. Kemudian, aktivitas fisik juga membantu untuk menguatkan tulang dan mencegah resiko tulang keropos atau osteoporosis. Nah, untuk membantu pemahaman kita mengenai pentingnya aktivitas fisik, kita bisa menyimak terlebih dahulu video YouTube di sini. Selamat menyaksikan. If you're thinking about leading a more active lifestyle, you're not alone. In recent years, an increasing number of Americans have started participating in more sports, fitness, and recreation. Whether you're trying to get fit, build muscle, or you're just tired of the couch, here are some changes you can expect along the way. During that first workout, you might feel more alert and energized because ramping up your heart rate means a boost in overall blood flow and oxygen to the brain. But prepare yourself for the day after, when you'll almost certainly get a case of DOMS, short for delayed onset muscle soreness. The soreness will persist for about 72 hours, but the good news is you're less likely to get it again as long as you continue to regularly exercise those same muscles. Over the next few weeks, you'll slowly start to ramp up production of mitochondria via a process called mitochondrial biogenesis. Mitochondria are the parts of your cells that convert carbs, fat, and protein into fuel that your muscles use to do their job, like flex and contract. After 6 to 8 weeks, studies have shown that people can increase their mitochondria by up to 50%. With more mitochondria in your cells, you'll start to feel more fit and your endurance will increase, so running 3 miles will no longer feel as difficult as it did during the first week. Once you're 6 months in, all of that hard work should finally start to show. If your workouts focus on strength training, you'll notice your muscles begin to take shape. You're also less likely to fall off the workout wagon at this point. Exercise programs often see a 50% dropout rate within the first 6 months, but after that, more people stick with it. Now, if you're more focused on cardio, then by 9 months of regular exercise, you should see about a 25% increase in your VO2 max. VO2 max is often used as a measure of fitness and refers to the rate your body can transport oxygen to your muscles for fuel. Basically, higher VO2 max means you can run faster for longer, so a 25% increase means you can run about 20% further in the same amount of time. After 1 year of regular exercise, your bones will be denser, which reduces your risk of osteoporosis. In fact, researchers have found that regular resistance training when combined with aerobic exercise can actually reverse the effects of osteoporosis after 12 months. Now, if you maintain your exercise program long-term, your body might not be the only thing to benefit. Your bank account may also beef up.
One study revealed that older people who exercised 5 days a week for at least 30 minutes saved on average $2,500 a year in medical costs for heart-related health problems alone. You'll also be at a lower risk of developing arthritis, type 2 diabetes, dementia, and certain types of cancer like breast and colon. In all probability, you are going to live longer than you otherwise would. And that longer life, it will likely feel more fulfilling, because exercise lowers the risk of anxiety and depression by reducing levels of stress hormones like cortisol and adrenaline. Of course, all of these benefits depend on the type and intensity of your workout and how long you exercise for each week. A balanced diet is also paramount to a healthy lifestyle. For the average adult ages 18 to 64, the U.S. Department of Health and Human Services recommends either a minimum of 2.5 hours per week of moderately intense exercise, like brisk walking or biking, or at least 1 hour and 15 minutes each week that combines moderate and high-intensity workouts like running and swimming sprints. On top of that, make sure and take 2 days each week to strengthen your muscles with some weights or resistance training. This will help your overall speed and endurance. As you begin, it's important to pace yourself and not push too hard too fast, or you risk serious injury. You'll discover that the fitter you become, the easier it will be to exert a little more energy the next week, the week after, and so forth. Exercise smart and often, and you'll be running marathons in no time. Nah, dari video YouTube tadi kita bisa menyimpulkan bahwa berjalan adalah aktivitas fisik paling sederhana dan berjalan yang baik itu sekitar 10.000 langkah per hari. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kita mengetahui berapa banyak langkah kita berjalan dalam sehari? Nah, tidak mungkin bagi kita untuk menghitung langkah kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tentu tidak efisien, bukan? Solusinya adalah Pacer Health. Pacer Health adalah aplikasi yang memanfaatkan sensor gerakan untuk menghitung langkah dengan mengestimasi besar langkah berdasarkan tinggi pengguna dikalikan dengan jumlah langkah. Fitur dari Pacer Health sendiri yaitu adalah analisa performa langkah, kemudian berbagi informasi langkah dengan teman, target aktivitas, rekam aktivitas dengan peta dan data, serta video workout yang dapat diakses kapan saja. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi, di sini kita bisa lihat bahwa dengan Pacer Health kita bisa menghitung langkah, kemudian ada kalori yang dibakar, serta berapa lama waktu kita aktif dan jarak dari langkah yang kita peroleh. Kemudian kita juga bisa melacak langkah kita itu di tiap minggu dan per bulannya dengan adanya rata-rata dan total. Nah, di sini juga ada video workout yang bisa diakses kapan saja. Jadi kalau kalian bosan nih berjalan terus, itu bisa juga dengan workout. Nah, selain itu di sini kita juga bisa berbagi langkah, kayak ada motivasi instan gitu dengan teman-teman lain. Jadi kita bisa lihat langkah dari teman-teman lain itu berapa dan mungkin kita jadi termotivasi untuk menyanyi langkah yang udah diperoleh sama teman kita. Nah, kemudian di sini juga ada tantangan menarik. Tantangan ini tuh kayak semacam goals, jadi kita bisa menantang diri kita sendiri untuk melampaui target aktivitas kita. Nah, selain itu kita juga bisa merekam aktivitas kita, ada kayak petanya gini, jadi kita bisa tahu kita udah explore kemana aja. Nah, terus gimana sih cara kita buat pakai Pacer Health? Yang pertama itu udah pasti kita perlu download dulu Pacer Health-nya, itu melalui Google Play Store ataupun App Store. Kemudian kita registrasi dengan memasukkan nama, email, dan password. Kemudian melengkapi data. Datanya itu isinya ada berat badan, tinggi badan, kemudian pola hidup kita, apa itu sedentary atau normal,
Kemudian kita bisa langsung mulai melangkah, jadi kita bisa langsung olahraga detik itu tanpa perlu menyiapkan alat ataupun menyiapkan ruangan. Nah, kemudian kita udah selesai dan bisa dilakukan setiap hari. Nah, ini untuk tutorialnya lagi. Jadi, di sini kita udah registrasi dengan masukin nama, kemudian kita bisa masukin biodata di sini. Nah, selanjutnya itu kita mengisi data yang terdiri dari jenis kelamin, tahun kelahiran, berat badan, kemudian tinggi badan, dan ada panjang langkah. Nah, ini gambaran kalau kita udah mulai memakai Pacer Health ini. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, tunggu apa lagi? Segera download Pacer Health di Play Store dan App Store kalian untuk hidup yang lebih sehat. Nah, terakhir buat teman-teman semuanya, kalau ada pertanyaan atau mau diskusi terkait Pacer Health dan aktivitas fisik serta kebugaran tubuh, boleh banget hubungi saya via WhatsApp. Nah, untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.